Garuda Nusantara menyala. Yes, alhamdulillah. Hasil Timnas Indonesia U19 versus Filipina U19 Piala AFF 2024. Timnas U19 libas Filipina tanpa ampun. Bantai Filipina di laga pertama Piala AFF U19 2024. Jens Raven kegirangan hingga teteskan air mata usai cetak gol perdana bersama Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya sebegitu bahagia? Tampil apik di laga perdana Piala AFF U19 2024. Inilah 3 pemain yang layak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior untuk arungi putaran ketiga. Timnas Indonesia bakal semakin buas? Fakta terungkap. Inilah 3 faktor kunci atas kemenangan Timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF U19 2024. Indra Syafri tiru strategi Shin Tae-yong? Terungkap. Inilah pesan khusus Erick Thohir untuk Indra Syafri dan Shin Tae-yong dalam bangun Timnas Indonesia. Publik bisa merinding mendengarnya. Breaking news. Torino resmi rekrut bek tangguh baru. Bagaimana nasib Jai Itzes? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Garuda Nusantara menyala. Yes, alhamdulillah. Hasil Timnas Indonesia U19 versus Filipina U19 Piala AFF 2024. Timnas U19 libas Filipina tanpa ampun. Timnas Indonesia U19 menggunduli Filipina 6-0 dalam laga penyisihan Grup A ASEAN U19 Bus Championship atau Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Rabu 17 Juli malam. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak Aryansyah Abdul Manan pada menit ke-12 dan 50, Iqbal Gwijangge menit ke-22 dan 43, Kadek Arel menit ke-29, serta Jens Raven menit ke-86. Jalannya pertandingan pada babak pertama Indonesia langsung tancap gas menyerang pertahanan Filipina yang dikawal sang kapten Martin Joshua Leonor. Begitu juga Filipina yang mampu melewati garis tengah lapangan untuk memberi serangan pada tim Garuda Muda. Anak asuh Indra Syafri baru bisa membuat gol lewat Aryansyah Abdul Manan pada menit ke-12 hasil umpan dari sang kapten Doni Tripamungkas yang gagal diantisipasi penjaga gawang Alonso. Skor berubah menjadi 1-0. Indonesia kembali menggandakan keunggulan lewat sundulan Iqbal Gwijangge pada menit ke-22 setelah umpan Mufli Hidayat tidak terjangkau pemain belakang The Ascals. Skor berubah 2-0. Kemenangan untuk Garuda Muda. 2 gol yang bersarang di Filipina tidak membuat skuad Garuda Muda tak mengendurkan serangan. Kakak membuat peluang pada menit ke-25. Namun tendangannya masih membentur tiang gawang sebelah kanan penjaga gawang Alonso. Bola pantulan sempat mengenai Rizky Afrizal namun masih belum tepat sasaran. Indonesia kembali unggul lewat sundulan Kadek Arel pada menit ke-29 hasil umpan pemain bernomor punggung 7 Vigo Dennis dari sisi pertahanan kiri Filipina. Skor sementara berubah menjadi 3-0. Indonesia benar-benar mengancam pertahanan The Ascals melalui serangan yang dibangun dari sisi sebelah kanan. Kakak yang mendapat kesempatan bola umpan dari Doni Tri memanfaatkan melalui sundulannya. Namun sayang belum bisa membuat gawang Alonso kebobolan lagi. Hanya sesekali anak asuh Joseph Ferre melakukan serangan balik. Namun masih bisa diatasi Doni Tripamungkas dan kawan-kawan. Iqbal Gwijangge kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-43. Sundulan Alvarez digagalkan penjaga gawang Filipina dan bola muntah disontek Iqbal. Skor sementara berubah menjadi 4-0. Hingga wasit asal Arab Saudi Faisal Sulaiman Albawi meniup peluit tanda turun minum skor tetap 4-0. Kemenangan sementara untuk Indonesia. Babak kedua, Martin Joshua Leonor dan kawan-kawan mencoba menyerang pertahanan Indonesia. Namun, selalu kandas di kaki para pemain belakang Indonesia. Anak asuh Indra Syafri menambah gol pada menit ke-50. Setelah Aryansyah Abdul Manan yang bebas di depan gawang, melesakkan bola hasil umpan dari Doni Tripamungkas. Indonesia unggul 5-0. Dalam pertandingan yang disaksikan 5.790 penonton itu, Filipina baru membuat peluang pada babak kedua lewat tendangan jarak jauh Caraik Solomon pada menit ke-61.
Namun penjaga gawang Indonesia Ikram Al-Ghifari dengan sigap menangkap bola meskipun sempat tidak tertangkap dengan sempurna. Berselang 1 menit, Tony Firmansyah dan Arhan Kaka kembali membuat peluang dengan tendangan di depan gawang lawan. Alonso yang menjadi palang terakhir The Ascals itu sigap menghalau tendangan kedua pemain Garuda Muda yang juga bermain reguler di Liga 1 Indonesia itu. Anak asuh Josep Ferre kembali membuat peluang pada menit ke-84 melalui pemain nomor punggung 10 Samaniego Benz Jole de la Cruz. Namun tendangannya masih menyamping tipis di sebelah kiri penjaga gawang Ikram Al-Ghifari. Jens Raven mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-86 setelah berhasil mengecoh penjaga gawang Filipina. Skor berubah menjadi 6-0. Hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiup wasit asal Arab Saudi Faisal Sulaiman Al-Bawi. Skor tetap 6-0 kemenangan pertama untuk Indonesia dalam babak penyisihan Grup A ASEAN U19 Boys Championship. Bantai Filipina di laga pertama Piala AFF U19 2024. Jens Raven kegirangan hingga teteskan air mata usai cetak gol perdana bersama Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya sebegitu bahagia? Striker Timnas Indonesia U19, Jens Raven, sukses mencetak gol perdananya ke gawang Timnas Filipina U19 di matchday pertama Grup A Piala AFF U19 2024. Ia sangat emosional karena bisa cetak gol perdana bersama skuad Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U19 menang telak 6-0 atas Filipina U19 di Stadion Gelora Bung Tomo. Tim Merah Putih tampil sangat rengginas. Momen emosional terlihat saat Raven mencetak gol penutup untuk Timnas Indonesia U19. Seluruh pemain ikut merayakan gol yang dicetak pemain Dordrecht U21 itu. Bahkan sang pelatih Indra Syafri juga terlihat ikut selebrasi dari pinggir lapangan. Tak ayal jika gol tersebut membuat Raven dan pemain lainnya sangat senang. Pasalnya, ini menjadi gol perdananya bersama Timnas Indonesia U19. Striker berusia 18 tahun itu sebelumnya bermain sebanyak 4 kali di Toulon Cup 2024, namun belum berhasil menyumbang gol. Sampai akhirnya, Raven sukses mencetak gol di turnamen kelompok umur level Asia Tenggara bersama Timnas Indonesia U19. Tentunya gol perdana ini sangat penting bagi seorang striker seperti Raven. Karena pastinya, gol tersebut bisa membuat striker berpostur jangkung itu semakin percaya diri di laga-laga berikutnya bersama Timnas Indonesia U19. Selepas pertandingan, Jens Raven berkesempatan memberikan pernyataan singkat di Instagram resmi Timnas Indonesia. Halo supporter Garuda, bersama Jens di sini. Atmosfer yang luar biasa di Stadion Gelora Bung Tomo, kata Jens Raven mengawali. Saya sangat bahagia atas gol pertama saya untuk Timnas Indonesia. Terus saksikan turnamen ini. Terima kasih, ujar Raven menambahkan. Sementara itu, hasil kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U19 memuncaki klasemen sementara grup A. Jens Raven dan kawan-kawan sama mengoleksi poin 3 dengan Timnas Timor Leste U19, namun unggul selisih gol. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timnas Kamboja U19. Pertandingan tersebut kembali dimainkan di Stadion GBT pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tampil apik di laga perdana Piala AFF U19 2024, inilah 3 pemain yang layak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior untuk arungi putaran ketiga. Timnas Indonesia bakal semakin buas? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa mencoba memanggil 3 pemain Timnas Indonesia U19 setelah tampil apik di pertandingan Grup A Piala AFF U19 2024 melawan Filipina. Shin Tae-yong bisa memanggil 3 pemain Garuda Nusantara tersebut untuk pertandingan Timnas Indonesia yang akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia U19 memang tampil sangat luar biasa pada pertandingan melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 17 Juli 2024. Garuda Muda menang dengan skor telak 6-0. Dengan kemenangan ini, maka Timnas Indonesia U19 memuncaki Grup A Piala AFF U19 2024 dengan mengoleksi 3 poin. Unggul selisih gol dari Timor Leste yang pada laga melawan Kamboja juga meraih kemenangan. Dalam pertandingan malam ini,
Ada beberapa pemain yang tampil menonjol dan layak untuk diberikan kesempatan dipanggil ke Timnas Indonesia Senior oleh Shin Tae-yong. Nama pertama yang bisa dicoba STY untuk bergabung dengan skuad Garuda jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Iqbal Gwijangge. Pemain asal Sumedang tersebut tampil solid di lini pertahanan Timnas Indonesia U19 dan berhasil menciptakan clean sheet. Dia juga sukses mencatatkan namanya di papan skor. Selanjutnya, ada sang kapten Doni Tripamungkas yang berhasil mengobrak-abrik sisi kanan pertahanan Filipina lewat pergerakan dan kecepatannya menggiring bola. Meski tidak mencetak gol, pemain Persija Jakarta tersebut membuat 2 assist untuk 2 gol yang diciptakan Aryansyah Abdul Manan. Pemain terakhir yang layak dicoba Shin Tae-yong ke tim senior yakni Jens Raven. Masuk pada menit ke-68, dia mampu menciptakan 1 gol berkelas ke gawang Filipina. Fakta terungkap, inilah 3 faktor kunci atas kemenangan Timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF U19 2024. Indra Syafri tiru strategi Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U19 sukses mengamankan kemenangan pertama di grup A Piala AFF U19 2024. TM berjulukan Garuda Nusantara menumbangkan Filipina U19 dengan skor 6-0. Ada sejumlah kunci di balik keberhasilan yang diukir Garuda Nusantara ini. Setidaknya, ada sejumlah faktor yang mengiringi kemenangan telak Timnas Indonesia U19 pada pertandingan ini. Ini menjadi kunci penting untuk mengamankan 3 poin di laga perdana. Hampir seluruh gol yang dicetak Timnas Indonesia U19 pada laga ini berasal dari area sayap. Penetrasi-penetrasi hingga umpan silang yang berbahaya menjadi senjata mematikan anak asuh Indra Syafri untuk menjebol gawang lawan. Doni Tripamungkas, misalnya, menjadi penyuplai aktif untuk 2 gol yang dicetak oleh Aryansyah Abdul Manan. 2 umpan silang matang dari Doni, semuanya sukses dikonversi menjadi gol oleh Aryansyah. Selain itu, ada pula umpan silang yang dikirimkan oleh Mufli Hidayat yang ditanduk menjadi gol oleh Iqbal Gwijangge. Gol kedua Iqbal juga berawal dari umpan Tony Firmansyah yang sempat ditanduk oleh Alvarezi Buffon kepada Iqbal. Berbagai umpan silang berbahaya yang bisa dihasilkan Timnas Indonesia U19 sebetulnya bersumber dari satu aspek penting, yakni combination play alias permainan kombinasi untuk membongkar pertahanan lawan. Para pemain cukup aktif untuk mengkreasi kerjasama dengan umpan-umpan pendek di dekat kotak penalti. Hal inilah yang memudahkan pemain dalam mendapatkan ruang yang lebar untuk mengirimkan umpan mematikan. Sayangnya, aspek semacam ini belum terlihat pada babak kedua, tepatnya saat Indra Syafri melakukan pergantian pemain. Intensitas permainan Indonesia mengalami penurunan ketika sudah unggul 5 gol. Para pemain Timnas Indonesia U19 terhitung oke ketika bertahan. Pasalnya, mereka sukses membuat Filipina U19 kesulitan mengembangkan permainan. Serangan balik cepatnya juga kerap dimentahkan dengan mudah. Bahkan, gawang Ikram Al-Ghifari juga minim menghadapi ancaman. Tercatat, hanya ada 1 tembakan tepat sasaran yang diciptakan tim muda The Ascals. Itu pun dilepaskan lewat jarak jauh, karena sulit menembus pertahanan lawan. Trio bek tengah Timnas Indonesia U19 yang digawangi oleh Alvarezi Buffon, Kadek Arel Priyatna, dan Iqbal Gwijangge layak mendapatkan apresiasi khusus atas performa solidnya di jantung pertahanan. Terungkap, inilah pesan khusus Erick Thohir untuk Indra Syafri dan Shin Tae-yong dalam bangun Timnas Indonesia. Publik bisa merinding mendengarnya. Ada pesan khusus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang jadi patokan utama Indra Syafri hingga Shin Tae-yong dalam bangun Timnas Indonesia. Hal itu diungkap pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Indra menyatakan Erick Thohir sudah berpesan untuk tidak ada intervensi dari siapapun dalam membangun Timnas Indonesia. Pesan itu berlaku untuk Timnas Indonesia seluruh kelompok umur. Saat ini, Indra Syafri sendiri ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U19. Sementara Timnas Indonesia U16 diarsiteki Nova Arianto. Lalu, Timnas Indonesia Senior masih dipegang kendali Shin Tae-yong. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir memang tidak membeda-bedakan untuk antar pelatih Timnas Indonesia.
Erick Thohir meminta tim pelatih membangun tim dengan maksimal. Pesan Pak Ketum PSSI, Erick Thohir, 1. Untuk semua pelatih tim nasional bangun tim dengan baik, pilih pemain dengan jujur, dan tidak ada intervensi oleh siapapun, kata Indra Syafri dalam konferensi pers, Selasa 16 Juli 2024. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir JGA menekankan untuk tidak berpuas diri jika meraih segala capaian. Jadi, Timnas Indonesia akan berbenah diri agar terus menjadi lebih baik. Selain itu, Indra Syafri mengatakan Erick Thohir juga meminta setiap pelatih menjalin hubungan dengan baik. Pasalnya, Timnas Indonesia kelompok umur dan senior saling berkaitan satu sama lainnya. Breaking news, Torino resmi rekrut bek tangguh baru. Bagaimana nasib Jai Idzes? Torino resmi merekrut bek tengah baru, Saul Koko, pada bursa transfer musim panas ini, yang berujung kepada pertanyaan kelanjutan perekrutan bek Timnas Indonesia, Jai Idzes. Selama bursa transfer musim panas ini, Jai Idzes telah dikaitkan dengan Torino, yang dilatih oleh Paolo Vanoli. Vanoli merupakan mantan pelatih Venezia, yang membawa Jai Idzes ke Italia setelah kontraknya habis bersama Go Ahead Eagles pada musim panas 2023 lalu. Idzes merupakan pemain andalan Vanoli di sepanjang musim lalu, terbukti dari catatan 30 penampilannya di Serie B. Selama sebulan terakhir, nama bek Timnas Indonesia telah dikaitkan dengan Torino yang segera kehilangan Alessandro Buongiorno ke Napoli. Pada akhir pekan lalu, Napoli telah resmi merekrut Buongiorno dan Torino mulai intensif mengejar Jai Idzes. Menurut laporan dari jurnalis Giacomo Morandin, Toro telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Jai Idzes pada akhir pekan lalu. Namun kini, Torino justru resmi mengumumkan perekrutan Saul Koko dari Las Palmas pada Rabu, 17 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Koko merupakan seorang bek tengah. Mungkinkah hal ini bakal memengaruhi kans Jai Idzes gabung Torino? Meskipun Koko adalah bek tengah, kehadirannya diprediksi tidak akan memengaruhi upaya Toro untuk merekrut Idzes. Menurut laporan dari Morandin pada Senin, 15 Juli 2024, lalu, Torino akan merekrut 2 bek tengah pada musim panas ini. Jadi, sekalipun Koko sudah resmi direkrut, Idzes masih berpeluang untuk pindah ke klub rival kota Juventus pada musim panas ini.